Semua sudah baca materi kita hari ini? Halo? Sudah baca Yang materi hari kita ini hari ini? Kenapa? yang hari ini cuma ada absensi Bu di GC. Iya, maksudnya ini kan sambungan yang kemarin, sambungan yang semalam. Sudah baca belum? Oh, udah Bu. Ya, Natania sudah. Yang lain bagaimana? Sudah baca belum? Sudah, Bu. Sudah. Jocelyn sudah. Yang lain? Ini ada 27. Nah, 25 lagi yang mana? Gimana? William sudah? Sudah baca? Masih setengah, Bu. Masih setengah, Bu. Iya. Bagus. Alfredo, sudah baca? Setengah juga, Bu. Setengah juga. Janganlah setengah-setengah. Hidupmu nanti setengah-setengah hasilnya. Ya, harus full. Ya, jangan setengah-setengah. Kerja nggak boleh setengah-setengah. Ya, tapi kalau makan harus full. Oh, nggak adil gitu. Kalau makan full, kerjamu juga harus full. Ya, jangan kerja setengah-setengah, makan full. Nah, itu nggak adil. Ya, nggak adil untuk hidupmu sebenarnya. Ya, bukan untuk hidup orang lain. Oke? Ya, jadi belajar untuk melakukan segala sesuatu itu jangan setengah-setengah. Maksudnya jangan setengah hati, jangan bentar-bentar istirahat, jangan bentar-bentar apa. Harus full. Ya, selesaikan dulu semua, baru bisa istirahat. Ya, jika memungkinkan. Oke, kita akan mulai materi kita ya. Kita akan bahas materi kita mengenai iklan sarana komunikasi. Ya, ada 3 hal yang akan kita bahas. Ada 3 macam, yaitu iklan, poster, dan slogan. Masih dengar suara saya? Masih Bu. Oke, nanti kalau misalnya putus-putus bilang ya. Ya. Nah, berikut adalah pengertian. Nah, semalam sudah dijelaskan bahwasanya iklan itu adalah salah satu hal yang paling penting atau paling cepat menyebarkan informasi, karena iklan itu ternyata diberitakan atau dicantumkan atau dilampirkan atau diberikan ke suatu media massa. Media massa itu ada 2. Satu media cetak, 2 media elektronik. Iya, media cetak diantaranya adalah Surat kabar, majalah. Oke, surat kabar, majalah. Media elektronik? Televisi, radio, handphone, komputer, laptop. Iya, ya. Jadi segala sesuatu barang elektronik yang bisa bersuara atau maksudnya bisa menyampaikan informasi itu merupakan suatu alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan informasi, yaitu tentang iklan, slogan, dan poster. Oke. Nah, selanjutnya ya, silakan dibaca. Sambil dibaca sambil dipahami. Silakan dibaca. Orangnya jangan itu aja, please. Yang lain boleh bersuara. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik. Silakan. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Untuk baca aja pun nggak bisa. Slogan merupakan kata-kata atau kalimat yang relatif pendek, yang umumnya menarik, mencolok, dan mudah diingat dalam menyampaikan sesuatu. Ya, apa maksud itu? Apa maksudnya? Itu slogan ya. Iya, slogan merupakan kata-kata atau kalimat pendek. Yang relatif pendek, berarti bisa panjang, tetapi relatif pendek. Yang diumumkan, yang pada umumnya adalah menarik, mencolok, dan mudah diingat dalam menyampaikan sesuatu. Slogan ini dalam bentuk kata-kata, ya, dalam bentuk kata atau dalam bentuk kalimat yang singkat, jelas, dan padat, namun menarik.
menarik perhatian. Karena slogan merupakan salah satu penyampai informasi ya kepada masyarakat. Oke, jadi menurut kalian slogan ini bentuknya seperti apa? Pernah baca slogan atau pernah lihat slogan? Karena slogan bukan jenis makanan ya. Oke, itu bukan jenis makanan, tetapi jenis alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Siapa itu? Ya termasuk kita. Bagaimana? Pernah baca slogan? Pernah baca slogan? Enggak pernah, Bu. Enggak pernah. Yang lain bagaimana? Kenapa hanya dia yang bersuara? Yang lain tidak punya mulut ya? Enggak pernah juga, Bu. Tidak pernah juga. Yang lain? Nggak pernah juga, Bu. Kenapa? Nggak pernah atau nggak tahu slogan itu seperti apa? Nggak tahu, Bu. Enggak tahu, Bu. Hah? Jujur. Enggak tahu. Enggak tahu, Tidak Bu. pernah atau tidak tahu slogan itu seperti apa? Nggak Tidak tahu, tahu, Bu. Bu. Tidak Iya. tahu, Bu. Slogan itu ya sama halnya seperti kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu slogan. Pernah lihat? Pernah baca? Pernah, Bu. Pernah. Betari pernah. Yang lain bagaimana? Pernah, Bu. Iya. Slogan, mulutmu adalah harimaumu. Pernah? Pernah? Pernah baca? Pernah baca? Lah, nggak bersuara. Kayak mananya orang ini? Halo, pernah baca nggak? Bu. Oke, satu lagi. Anda sopan, kami segan. Pernah baca? Pernah, Bu. Iya, itu slogan. Oke? Itu dia. Jadi, kan kalimatnya relatif pendek. Atau kata-kata yang digunakan relatif pendek. Relatif berarti bisa sedikit panjang, ya, tetapi dalam bentuk singkat. Oke? Nah, itu dia contoh-contoh dari slogan. Sudah? Nah, mudah diingat nggak itu? Saya pikir dari SD kalian sudah pernah dengar itu dan sudah pernah baca, tetapi kalian tidak tahu itu apa. Dan nggak mungkin kalian berharap itu jenis makanan dong ya. Nggak mungkin kan? Iya kan? Ya. Oke, lanjut. Baca. Selanjutnya. Silakan. Poster merupakan suatu karya seni grafis yang dibuat dengan perpaduan antara huruf dan angka di atas kertas yang ukurannya relatif besar. Iya. Poster merupakan salah satu karya grafis. Ya, desain grafis. Desain grafis itu bisa seperti coretan-coretan atau kata-kata yang dibarengi oleh gambar-gambar yang menarik. Ya, namanya juga iklan, poster, dan slogan. Ini berhubungan dengan daya tarik supaya bisa menerima ya atau menarik atau menjadi daya tarik ya untuk masyarakat. Oke, dan kata-kata yang merupakan slogan tadi ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian Anda sopan, kami segan. Oke, mulutmu adalah harimaumu. Nah, itu maksudnya adalah sesuatu hal yang bisa membuat kita, dan di balik kata-kata atau di balik kalimat tersebut ada maksud tertentu, ada tujuan tertentu untuk memberitahukan kepada siapa? Kepada si pembaca bahwasanya maksud dari kalimat itu adalah sesuatu hal yang ingin disampaikan. Ya, lagi-lagi dengan menggunakan ungkapan. Ya, berarti secara tersurat atau tersirat dia ungkapannya.
Kira-kira siapa yang tahu? Kalau misalnya ungkapan itu mulutmu adalah harimaumu, kemudian kebersihan adalah sebagian dari iman, kemudian adalah Anda sopan, kami segan, atau Anda sopan, saya segan, itu merupakan ya ungkapan yang tersurat atau tersirat. Tersirat ya, Bu. Iya, tersirat. Kenapa? Tadi kan sudah saya katakan, di balik kata-kata tersebut, di balik kalimat yang digunakan, terdapat sebuah maksud tertentu. Ya, terdapat sebuah maksud tertentu, berarti tersirat. Jadi ketika kita baca, apa sih maksudnya? Pasti kita bertanya-tanya, mulutmu harimaumu. Ah, masa sih? Apa ada rupanya di dalam mulutku ini harimau? Kan nggak ada. Nah, gitu. Ya, apa maksudnya Anda sopan, kami segan? Maksudnya apa? Nah, jadi itu yang maksudnya tersirat. Oke. Nah, kalau misalnya poster, dia dalam bentuk satu kertas atau lembaran, baik itu lembaran kecil atau besar, ya, lembaran kecil atau besar, dan di dalamnya terdapat gambar, dan gambarnya menarik. Ya, contoh. Dan poster itu tidak hanya satu lembar kertas ya. Bisa saja ya, poster itu bisa dikatakan yang ada di jalan raya, kalau kalian lihat papan-papan atau seperti baliho itu poster. Ya, itu bagian-bagian dari poster. Baliho itu seperti papan pengumuman yang di jalan raya yang besar, oke, seperti layar televisi juga, tetapi dalam seperti layar bioskop ya. Layar bioskop yang pernah kalian lihat, dan di jalan raya itu merupakan poster. Ya. Bisa juga iklan, bisa, tetapi dilihat juga kalau misalnya iklan berarti dia mempromosikan barang, produk dan jasa. Kalau misalnya dia poster berarti menghimbau. Poster ini berupa himbauan. Ya. Kalau misalnya slogan berupa nasihat atau berupa informasi yang bisa diketahui oleh kita semua. Oke? Nah, bisa kalian perhatikan atau bisa kalian bedakan bahwasanya poster itu dalam bentuk ya ketiga macam ini, iklan, poster dan slogan, masing-masing mempunyai karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda. Ya, sama-sama memberikan informasi, sama-sama mengedukasi masyarakat, sama-sama memberikan suatu hal yang luar biasa, tetapi dalam hal yang berbeda. Atau istilah lebih sederhananya adalah sama tapi berbeda. Ya, itu dia, sama tapi berbeda. Oke, istilah lebih sederhananya lagi adalah kembar tapi tidak identik. Ya, itu dia. Jadi mereka iklan, poster, dan slogan sama-sama memberikan informasi. Informasi kepada siapa? Informasi kepada masyarakat. Ya, kalau iklan bisa dalam bentuk barang, jasa, ya, barang atau produk dan jasa. Kalau misalnya slogan, ya, berupa kata-kata atau kalimat pendek. Oke, yang bisa juga memotivasi masyarakat yang membacanya. Sementara poster ya dalam bentuk himbauan ya, berupa apa? Berupa gambar dan kata-kata. Oke. Nah, semuanya ini biasanya iklan yang lebih sering dipampangkan di televisi. Ya, tetapi kalau misalnya slogan dan poster hanya kita sering lihat di jalan raya atau di sekolah, pokoknya di tempat-tempat umum. Poster juga bisa dikatakan seperti, kalau misalnya poster itu bisa juga dikatakan kalau misalnya ada pengumuman atau butuh sedot WC. Itu poster. Ya, kalau dalam bentuk dia dicantumkan atau dilampirkan dalam bentuk kertas. Ya. Atau butuh segera karyawan perempuan usianya segini, nah itu poster. Oke, poster tidak hanya melulu mengenai gambar yang sangat menarik, tetapi juga berupa informasi.
Oke? Jadi berbagai hal, kalau misalnya kita lihat, oh iya itu poster. Sementara kalau misalnya kita tahu poster itu adalah bentuk atau gambar artis atau potret artis yang ada di secari kertas. Ya, itu dia. Tetapi tidak hanya itu. Poster yang kita bahas adalah poster yang di dalamnya terdapat informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Oke? Nah, lanjut. Silahkan. Silakan. Poster seringkali dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis seperti kantor, sekolah, pasar, dan tempat-tempat keramaian. Iya. Itu dia, seperti yang saya katakan tadi, poster seringkali dipasang di tempat-tempat umum. Ya, karena poster berupa himbauan. Ya Nak ya, poster berupa himbauan. Jadi pentingnya dicantumkan atau diletakkan atau ditempelkan ke tempat-tempat umum yang strategis. Berarti tempat-tempat umum yang strategis maksudnya tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Ya, tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Namanya juga tempat-tempat keramaian. Oke, jadi tidak mungkin di hutan dibuat poster, nggak ada yang nengok. Iya kan? Walaupun dalam tempat-tempat keramaian, tapi yang ramai itu apa? Penghuninya siapa? Iya kan? Maksudnya di sini adalah manusia. Baik. Ya, kita lanjut. Ya, jadi tadi ya di poster dicantumkan atau dilampirkan atau ditempelkan atau dipampangkan di tempat-tempat umum yang strategis, berarti di tempat-tempat yang bisa dilihat oleh siapapun. Siapa itu? Manusia tentunya. Ya. Lanjut, silakan dibaca. Nah, unsur-unsur iklan, poster dan slogan. Silakan. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Iya. Bagus. Ya, iklan merupakan ya teks persuasif. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu persuasif? Yuk, silakan. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu persuasif? Yuk. Silakan. Ayo silakan. Apa itu persuasif atau persuasi? Membujuk, Bu. Kenapa? Membujuk. Iya, membujuk, benar sekali, ya. Oke, teks persuasif adalah teks yang berisi bujukan, ajakan. Ya, ajakan kepada siapa? Kepada si pembaca, si pendengar. Oke. Nah, di sini ya iklan unsur-unsurnya tidak hanya merupakan teks tetapi bisa juga berupa gambar, berupa kata-kata. Oke. Dan unsur gerak kemudian disatukan dengan suara juga. Ya, itu dia. Saya ulangi, iklan merupakan teks persuasif. Teks persuasif itu adalah teks yang berupa bujukan, ajakan, yang memadukan atau yang menggabungkan antara gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Oke? Nah, selanjutnya, silakan. Selanjutnya, silakan. Slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Iya.
Slogan merupakan teks persuasif, masih juga tentang teks persuasif. Berarti masih mengenai ya bujukan atau ajakan. Namun digunakan dalam unsur kata-kata. Ya, teks persuasifnya bujukan dalam bentuk kata-kata. Oke? Ya, harus bisa kalian bedakan ya. Selanjutnya. Ya, silakan. Unsur dalam poster antara lain adanya produk, memiliki sasaran jelas, memiliki batas waktu, adanya logo, foto dari produk. Iya. Oke. Unsur dalam poster antara lain. Ya, unsur dalam poster antara lain. Ada berupa produk, kemudian memiliki sasaran yang jelas, kemudian memiliki batas waktu, ya, kemudian ada logonya, dan ada foto produknya. Nah, contoh kecil adalah kalau dalam poster, tadi kalau misalnya dipromosikan ada suatu ya produk, berarti kalau produk yang dipampangkan dalam poster tersebut harus memiliki ya tujuan yang jelas. Tujuannya untuk siapa? Ya, kemudian memiliki expire atau batas waktu atau kadaluarsanya. Ya. Harus ada kadaluarsanya. Karena kalau misalnya dipampangkan poster tidak boleh selamanya di sana. Pasti ada limitnya, ada batas ketentuan untuk bisa mencantumkan poster tersebut. Kemudian logonya harus jelas. Ya, poster tersebut ya ditempelkan atau diinformasikan kepada masyarakat untuk apa dan untuk siapa. Harus jelas. Ya, makanya di sini adalah tepat sasaran. Oke? Tepat sasaran dan foto produknya juga harus jelas. Jangan dikatakan di sana ini adalah obat untuk anak-anak, sementara gambarnya atau produknya bukan untuk anak-anak. Oke? Nah, itu dia maksudnya. Selanjutnya. Nah, kalian bisa lihat contoh-contohnya di sini. Oke? Nah, iklan saya buat di sini ada 2 jenis, iklan baris, iklan kolom. Ya, perhatikan contoh iklan baris tersebut. Ya. Nah, biasanya perlu kalian ketahui, just information for the other student, ya, bahwasanya kalau iklan, biasanya iklan terutama iklan yang dicantumkan di surat kabar, ya kalau kalian masih pernah melihat surat kabar, biasanya berada paling belakang, halaman belakang. Ya, halaman belakang surat kabar. Nah, ini iklan baris. Nah, kenapa? Ini kan ada disingkat-singkat cepat HRG nego. Nah, ini maksudnya kalau misalnya kita jabarkan menjadi satu kalimat atau satu paragraf, ini berbeda bahasanya. Ya. Ini kan disingkat semua. Ya, dijual rumah blok 3, Jalan Puri, Depok, dekat kampus UI, lantai 138, lobi 120, HAM, surat hak milik, siap huni, dijual cepat, harga nego, maksudnya harga bisa dibicarakan atau bisa apalah namanya, dibicarakan lah, didiskusikan, bisa turun, bisa naik, ya, atau bisa gratis. Oke, hub maksudnya hubungi, nomor handphonenya, itu dia. Oke, BTH cepat, BTH itu butuh, ADM administrasi, SBG atau kasir, ya. Kemudian GDG, ya, gedung CS, customer service, untuk Carrefour Jabotabek, ya.
KRM, kirim data diri. Nama, alamat, pendidikan, usia, posisi yang dilamar. Ya, WA maksudnya nomor WA atas nama Ibu Siti. Oke. Nah, yang ketiga, BU, butuh uang. Tanah dijual. SHM, ya, surat hak milik. Ya, luas 2.100 meter persegi. Persegi atau apa itu? Bujur sangkar. Halo? 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 2.100 M2. Apa dibaca? Siapa yang tahu? Halo? Yah, mana ini orangnya? Hilang semua. Meter pangkat 2. Meter pangkat 2. Kalau pembacaan dalam luas, itu meter pangkat 2. Hah? Ini harus belajar lagi nih. Mana si Nathaniel? Bagaimana cara membacanya Ya, Bu. ini, Nathaniel? Meter kuadrat ya, Bu. Masa kuadrat? Yakin? Gak tahu lah, Bu. Iya. Udah kelas 8. Ini PR ya. Bagaimana cara membacanya luas itu ya. Oke? Terutama luas tanah. Ya. Oke? Itu PR. Kemudian JL atau JLN itu Jalan Karawitan 12 Surabaya. SBY bukan Susilo Bambang Yudhoyono ya. Bukan, ya. SBY itu masuknya Surabaya. MSK itu masuk mobil. Ya, tembus jalan Lodaya lokasi strategis. Ya, STRGS itu strategis. Ya, 1 juta per meter. Ya, 1 JT. Ya, kita kan sering sekali mengatakan satu berapa? 1 JT, 2 JT gitu ya kan. Kemudian nego berarti bisa dirundingkan, bisa didiskusikan. Kemudian hubungi Agus Dion ya dalam nomor WA sekian. Oke? Nah, itu contoh iklan baris. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah iklan kolom. Nah, ini dia iklan kolom. Oke. Nah, di situ sudah jelas iklannya. Nah, ada nomor handphonenya, kemudian tujuannya untuk siapa, dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk ya dicantumkan di sana produknya. Ya, ada batasnya, ada limitnya. Itu dia. Kemudian contoh poster. Ini dia contoh posternya, guys. Bisa diperhatikan. Yang satu mengenai corona, yang satu mengenai kebersihan. Ya. Poster. Healthies, yuk gunakan maskermu dengan benar untuk saling melindungi. Nah, yang pertama tutup mulut, hidung, dan dagu. Oke, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung. Kemudian lepas masker yang telah digunakan dengan memegang tali yang ada di kedua telinga. Selanjutnya yang lain, buanglah sampah pada tempatnya sebelum Anda dibuang bersama tempat. Sebelum Anda dibuang bersama tempatnya. Oke. Nah, ini poster yang keren ini. Ya. Buanglah sampah pada tempatnya sebelum Anda dibuang bersama tempatnya. Ya. Mantap. Kemudian di bawahnya, budayakan hidup bersih dan sehat. Ya, itu contoh poster. Kemudian, berikut contoh slogan. Ya, coba baca dulu siapa di sini. Vincent. Vincent dengar saya, Vincent?
Dengar, Bu. Ya, baca. Dua-duanya, Bu. Iyalah, baca. Gantungkan cita-cita setinggi mungkin. Jangan biarkan siapapun juga menghalangi. Iya. Yang kedua, Belajar dengan girang, masa depan terang. iya, gantungkan cita-cita setinggi mungkin. Jangan biarkan siapapun juga menghalangi. Gantungkan maksudnya tidak hanya digantungkan, tetapi raihlah cita-citamu setinggi langit atau setinggi mungkin. Ya, semampumu. Jangan hanya ya, cuacanya lagi enak ini, enak dibawa tidur, enak dibawa ngantuk, enak dibawa untuk santai. Ya. Ngantuk, Bu. Ya, ini ngantuk kan? Ya, tidurlah. Kan nggak masalah, tidur aja. Nggak usah belajar. Kan gampang. Belajar Oh, lah, Bu. belajarnya? Oke, baiklah. Baguslah kalau begitu, kalau kamu mau belajar. Ya kan? Gantungkan berarti bukan seperti kita menggantungkan pakaian, tidak akan kita ambil. Ya, gantungkan berarti kamu gantungkan, kemudian kamu lihat, kamu raih, kamu capai, kamu lakukan yang terbaik untuk cita-citamu. Itu maksudnya. Jangan hanya seperti kita menggantung pakaian atau menggantung segala sesuatu yang tidak penting lagi, ya udah, lu nggak perlu. Bukan. Ya. Nah, demikianlah penjelasan mengenai unsur-unsur iklan, poster, dan slogan. Iya. Kalau saya tanya ada pertanyaan, pasti jawabannya tidak ada. Kalau saya ada yang mau saya tanya. Ya. Jangan jantungan lah, biasa aja. Ya. Biasa aja, nggak apa-apa kok. Aku nggak mau ngapa-ngapain, aku hanya bertanya. Oke? Karena kita belajar. Kita bukan mengadakan seminar sekarang. Ya, kita mengadakan pelajaran atau belajar mengajar. Berarti kalau misalnya gurumu sudah selesai menjelaskan, kalau kamu tidak ada pertanyaan, aku dong yang bertanya, boleh dong ya? Boleh ya kan? Boleh lah ya. Ya kan? Boleh Masih lah, ada Bu. loh waktunya. Ya kan? Kita kan sampai 8.35 ya. Bolehlah ya. Sekali aja. Enggak, Deng, berkali-kali lah. Ya, Bu. Enggak Ya, boleh Bu. sekali. Oke. Ya, saya mau tanya kepada si Audrey. Aku senang kali dengar nama Audrey. Senang kali aku memanggil nama Audrey. Karena kalau misalnya setiap chattingan saya sama dia, ya dia sopan orangnya. Ya. Sopan, ya semua juga sopan lah, bukan dia aja. Janganlah langsung apa, kayak gitu sih, gitu ya kan? Enggak loh, semua sopan loh. Ya, tapi kalau misalnya ngomong sama dia itu gimana gitu jadinya gitu ya. Oke, Audrey dengar saya, Audrey? Audrey dengar saya, Audrey? Audrey dengar saya, Audrey? Dengar, Bu. Oke. Audrey, tadi kita sudah menjelaskan mengenai iklan, poster, dan slogan. Saya mau bertanya, iklan itu apa, Audrey, menurut kamu? Mempromosikan suatu barang. Hah? Mempromosikan suatu barang atau jasa. Oke, mempromosikan suatu barang atau jasa. Baik. Iklan, nah tadi saya jelaskan ada dua jenis ya. Alfredo. Saya pengen kali bertanya sama yang jarang bicara ini, cuman kameranya dari tadi ditutup aja. Sekali-sekali yang diperlihatkan wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng itu kenapa sih? Biar saya kenal. Nanti kalau misalnya ketemu di jalan atau berpapasan di jalan atau datang kamu ke sekolah, saya bisa kenal kamunya. Dan nanti kamu sapa, Bu, katanya. Langsunglah, begini saya. Siapa? Saya bilang. Padahal kalian itu murid saya kan? Nah, kan ajaib itu, ajaib. Ya, miracle. Amazing. Ya. Udah 1 tahun saya ajari, tapi nggak tahu saya wajahnya gimana, apanya. Ya, kalian kenal sama saya. Karena saya selalu buka kamera. Ya, kalau kalian cobalah tengoklah. Sekali-sekali dibuka kameranya kan nggak masalah. Ya kan, Kezion, Wilson, Angeline, Nico, Venezio. Siapa lagi? Galen. Sopo meneh?
Jonathan, ayolah dibukalah kameranya. Astaga, sekali aja. Kalau masalah sinyal memang kita tidak bisa bilang, cuma sekali-sekali dong dibuka. Kan nggak mungkin gara-gara sinyal setiap saat dari les pertama sampai les kedua nggak ada nampak batang hidungnya. OMG, hello. Ya, oke. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya iklan itu adalah mempromosikan atau menjual yang namanya jasa dan produk. Nah, saya mau tanya dulu sama siapa tadi? Alfredo. Alfredo, iklan itu ada 2 jenis yang saya jelaskan tadi. Apa saja itu, Alfredo? Alfredo? Ya, Bu. Iya, apa-apa saja Alfredo? Alfredo, ini harus jelas antara Alfredo dan Alfredo. Karena ada 2. Ada yang tidak pakai I, ada yang pakai I. Oke? Ya, silakan Alfredo. Ya, silakan. Iklan penawaran. Yang saya jelaskan tadi loh, Alfredo. Jenis iklan tadi yang saya jelaskan ada berapa, Jevanya? 2, Bu. 2, Alfredo. Ayo, sebutkan, Alfredo. Alfredo. Kemana aja lah sih? Oke. Kenrick Simon, are you hear me? Dengar, Bu. Oke. Kenrick, 2 jenis iklan yang sudah kita bahas tadi apa saja, Kenrick? Media cetak dan elektronik. Sakit jantungku dengarnya. Astaga, jadi dari tadi apa yang kamu dengar, anakku tercinta, tersayang. Oke, Bella. Dengar saya, Bella? Oke, Bella. Ada 2 jenis iklan yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan sebutkan. 1. Bella. Nah, ini kalau ditanya, tadi aktif kameranya. Sudah ditanya, langsunglah kameranya. Ya kan? Inilah dia ini. Ayo Bella, Bella Elisha Purba. Ayo Bella. Ya. Oke lah kalau begitu. Kalau kalian main peta umpet, silahkan. Ya, silahkan. Ya Bella ya. Bagus Bella. Bagus. Tingkatkan prestasimu untuk main peta umpet. Oke, Florencia. Ada 2 jenis iklan, Flo. 1. Iklan baris. 2. Iklan kolom. Bagus. Oke, guys. Kita jumpa di hari apa lagi? Selasa. Besok. Besok Sabtu Nggak kan? tahu. Besok Sabtu Iya, Bu, kan? Selasa, Bu. Minggu. Selasa, Bu. Besok Sabtu kan kita mau